Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqliluddin Darmawan dari kelas Sistem Informasi 03 dengan NIM 24123257. Pada video ketiga kali ini saya akan menjelaskan mengenai video tutorial 10 sampai 12 kalau nggak salah. Nah, pada video materi tersebut mengajarkan mengenai menampilkan sebuah materi dan pengumuman yang datanya diambil dari sebuah database. Nah, awal-awal kita membuat database membuat sebuah file PHP terlebih dahulu, lalu kita membuat sebuah database di Excel. Nah, pertama-tama kita itu harus bikin koneksi ya, agar database-nya ini bisa tersambung dengan cara dp new mysqli, hostname localhost, username root, password, database Android Amicom. Nah, ini itu database Android Amicom harus sesuai dengan file XAMPP atau database yang telah kita buat. Jika tidak, nanti tidak akan bisa muncul. Nah, selanjutnya kita bikin pengumuman tampil.php. Ini if set iset $post kode Amicom oke include koneksi PHP ini digunakan untuk memeriksa apakah ada data pos dengan nama kode. Apakah nilainya sama dengan kode Amicom oke? Jika sama, maka file koneksi PHP akan dipanggil agar server bisa terhubung dengan database. Pemeriksaan ini digunakan supaya ketika URL-nya diakses orang lain, meskipun mendapatkan URL-nya itu tidak akan bisa muncul. Supaya bisa muncul harus ada kode Amicom oke. Selanjutnya ada pengumuman array ini adalah pengumumannya datanya array, terus ini $ambil, dp query, select from, pengumuman, while, $tiap, $ambil, fetch assoc. Ini digunakan untuk kode meminta semua data dari tabel pengumuman database untuk menjalankan sebuah perintah CL. Dan fetch assoc ini digunakan mengambil setiap baris hasil query dalam bentuk array. Proses ini diulang terus sehingga setiap hasil query dimasukkan ke dalam array pengumuman. Setelah selesai, variabel pengumuman berisi kumpulan semua pengumuman dari database. Nah, selanjutnya ada out hasil sukses, out data pengumuman, else hasil gagal, out data array. Ini digunakan untuk membuat program array out dengan dua elemen, hasil yang berisi status sukses, dan data yang berisi seluruh isi tabel pengumuman yang sudah diambil. Namun saat kondisi if tidak terpenuhi atau salah, maka hasilnya yang akan keluar gagal. Ini ya. Terus yang terakhir ada echo JSON include out, ini digunakan mengubah array PHP menjadi format JSON dan menampilkannya sebagai output. Format JSON penting karena agar mudah dibaca oleh aplikasi Android. Terus ini sama ya, isinya sama yang pengumuman tampil, cuma bedanya ada di ini materi, ini materi. Kalau ini kan pengumuman mungkin tidak saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ada di Android Studio.
Awal-awal itu kita kayaknya ini build Gradle dulu ya. Kita menambahkan implementation Android Volley ini, terus di bagian ini juga use permission Android permission internet agar menggunakan internet. Nah, ini Volley itu dibuat agar library-nya bisa dipakai di codingan selanjutnya ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ini, yaitu bagian ini ya, file minta volley. Ini kan udah pernah saya jelaskan yang var judul, var tanggal. Nah, file minta volley new request query this itu berfungsi untuk mengambil pengumuman dari server menggunakan library volley. Ya, library volley itu yang tadi yang kita isikan ini, yang kita Gradle, supaya bisa dipakai. Loh, kok wajah saya hilang? Bentar, Pak. Kok gini? Nah, terus saya kan tadi udah jelasin ini, terus selanjutnya ada file minta data string request, objek string request. Request method post. Ini digunakan untuk minta data untuk mengirim permintaan URL dengan metode post. Nah, URL saya ini jika terus response listener string respond. Jika berhasil, maka bagian respon listener ini akan menerima dari server dalam bentuk JSON. Ini ya, respon listener respon file data array JSON object. Terus selanjutnya, ini buat responnya diganti JSON. Selanjutnya itu data array-nya diambil dengan nama data ini. Nah, selanjutnya ada perulangan ini ya, for i in 0 until data array length. Ini digunakan untuk membaca setiap item dalam array JSON. Terus ada file JDL data array get JSON object, i get string judul pengumuman, file tgl data array get JSON object, i get string tanggal pengumuman. Ini digunakan untuk memperulangkan dua variabel JDL dan TGL untuk mengambil nilai judul pengumuman, tanggal pengumuman dari masing-masing JSON object tadi ya. Terus ini ada judul JDL, tanggal JDL ini untuk memasukkan data array yang tadi atau data JSON tadi ke dalam judul dan tanggal. Nah, selanjutnya ada var peluangan data ini saya sudah pernah jelaskan kalau nggak salah. Ini var peluangan data pengumuman item dari halaman ini untuk mengisi judul dan tanggal. Jadi kan tadi sudah dimasukkan lah ya ke dalam ini juga. Nah, setelah dimasukkan itu nantinya akan ditampilkan supaya bisa tampil di HP-nya. Oh iya, ini belum tak running HP-nya. Bentar. Lupa. Dimasukkan, ditampilkan di judul dan tanggal. Bentar, Pak. Masih loading.
Gede banget ya ini. Reset. Tak jelasin lagi lah sambil nunggu ini. Ini respon error listener log.d error bermasalah. Ini artinya ketika ada kesalahan mengambil data blok akan menampilkan sebuah pesan bermasalah. Terus ini ada get params, map string, bawaan, mutable string, last map bawaan put kode. Ini digunakan untuk mengirim data tambahan ke server melalui metode post dengan parameter kode dengan nilai kodenya yang kita buat tadi di PHP yaitu Amikom OK. Terus ini yang terakhir ada minta data yang digunakan untuk menambahkan permintaan minta data dalam antrian volley agar dapat dikirim ke server. Jadi ini yang tadi Amikom OK yang jika pas masukkan kodenya tidak sesuai maka akan tidak bisa menampilkan. Terus ini aplikasinya, ini apa, pengumuman. Pengumuman saya muncul ya, tapi ini nggak terlalu rapi juga, nggak tahu juga ini kenapa. Terus codingan materi ini sama aja sebenarnya, sama yang tadi, cuman bedanya ada di ini judul materi, nama guru, ini juga judul, JDL, nama, SNM, ini juga mungkin nggak saya jelaskan ya, karena sama atau mirip, hanya berbeda beberapa bagian saja. Ini kan tadi kan udah materi. Nah, materi saya muncul ini ya, pengenalan Android Kotlin, explicit intent dan implicit intent, pengenalan majas dan hiperbola, membuat kalimat serapan. Ini pengumumannya yang tadi, jadwal tes ganjil 2025, tanggalnya 2025 11 10, jadwal SPP, dan lain-lain. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.